Pemerintah akhirnya memutuskan memilih perbatasan Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta. Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa mengatakan sejumlah negara tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara baru atau Nusantara di Kalimantan Timur. Sorotan berikutnya, Saudara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa mengumumkan nama ibu kota baru Indonesia, yakni Nusantara. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas praktik kewarganegaraan bagian ke-8 dengan tema menimbang untung rugi ibu kota baru. Ibu kota negara Indonesia resmi akan berpindah dari DKI Jakarta ke Nusantara, Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang IKN menjadi undang-undang oleh DPR RI pada sidang paripurna DPR RI 18 Januari 2022. Sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota negara disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019 dalam rapat terbatas dengan para menteri di kantor Presiden. Alasan dari pemindahan ibu kota karena kondisi Jakarta dinilai saat ini memikul beban berat, yaitu sebagai pusat pemerintahan, layanan publik, dan juga sebagai pusat bisnis. Nah, kemudian Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rancangan pemindahan ibu kota negara pada saat pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019, serta secara khusus beliau meminta izin pemindahan ibu kota negara di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan sebatas simbol identitas negara saja, melainkan juga sebagai representasi kemajuan bangsa karena pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia. Pemindahan ibu kota negara yang baru harus terbebas dari berbagai bencana alam seperti banjir, gempa bumi maupun tanah longsor. Sedangkan dana yang dialokasikan untuk pemindahan ibu kota negara ini sebesar 466 triliun rupiah. Anggaran ini dipergunakan untuk pembangunan gedung yang berkaitan dengan fungsi utama yang meliputi gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI Polri. Biaya ini juga untuk penyediaan fungsi pendukung yang meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk juga biaya penyediaan fungsi penunjang yang meliputi sarana prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah, dan lain sebagainya. Dan juga tentunya untuk biaya pengadaan lahan. Setelah dilakukan berbagai pertimbangan dan kajian, maka Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur menjadi lokasi baru ibu kota negara. Hal ini ditandai dengan disahkannya RUU IKN menjadi undang-undang melalui rapat DPR RI pada tanggal 18 Agustus 2022. Meskipun persiapan sudah dilakukan dan Undang-Undang IKN telah disahkan, kebijakan ini masih menuai kontroversi di masyarakat dengan berbagai argumentasi yang mengikutinya. Mak Mardani, kenapa PKS menolak? Yang pertama, judulnya sesuai. Undang-Undang IKN untuk siapa? Oke. Kalau kita lihat
masyarakat saat ini top priority-nya bukan pindah Oke. ibu kota. Jadi tidak tepat waktunya. Jadi kalau dari PKS mengatakan ini momentumnya nggak pas sih sebetulnya. Tapi pembahasan undang-undang begitu cepat sebetulnya. Gimana Bang Doli? Iya, begini, kalau saya melihatnya ya begitu kita bicara tentang soal pemindahan ibu kota negara, ya saya kan belajar baca sejarah-sejarah negara-negara yang lain itu ketika menyambut kemajuan gitu ya. Pertama, isu pemindahan ibu kota negara ini kan bukan isu baru sebetulnya. Bukan isu baru di Indonesia. Betul, betul. Ya kan? Pak Karno punya cita-cita dulu pindah ke Palangkaraya. Oke. Pak Soeharto juga Jonggol. ke Jonggol gitu. Pak SBY juga pernah bicara tentang itu, pindah ke Sentul dan segala macam gitu. Pak Menteri, jadi ada satu challenge ya. Tadi soal urgensi dan naskah akademik. Gimana Pak Menteri dan persiapan pemerintah? Saya kira kalau naskah akademik itu sudah sesuatu yang memang sudah kita siapkan. Dan persiapannya saya kira juga mendengarkan beragam pihak dan kita menyiapkannya itu dengan skala-skala dan ukuran-ukuran yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan secara teknokratik. Strategis itu dia punya manfaat berantai, manfaat jangka panjang, bukan urusan jangka pendek. Ya, bukan soal anggaran fiskal tahun depan, defisit sekian, tapi pajak argumen sekian. itu namanya argumen totem propars. Empiris itu. Iya betul, empirisnya itu. Lihat negara-negara yang itu sukses dengan pembangunan jangka panjang. You bikin seluruh persoalan itu karena you nggak bisa rumuskan. Maka bagaimana cara menyelesaikan pindahkan ibu kota? Saya nggak bisa merumuskan yang memanipulasi fakta. Memang karena faktanya memang dari awal manipulatif. Itu kan dasarnya. Dasar kajiannya jelas, Bung Romy. Ada kajian apa? Anda bisa minta di DPR bisa, di Bappenas bisa. Hingga memunculkan usulan jejak pendapat publik. Lalu bagaimana pendapat warga ibu kota DKI Jakarta mengenai jejak pendapat ini? Berikut liputannya. Lebih penting lah, karena kenapa ya kan masyarakat kan ingin tahu juga ya kan dalam keadaan ekonomi kayak gini ya kan kita harusnya kata tadi kan memikirin pindah otomatis kan gedung MPR gimana ya kan terus pindah semua biaya gimana utang kita di ini aja dulu negeri aja banyak ya kan. Masa harus pindah, pikir masyarakat dulu lah. Di dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di sebagian wilayah Kutai Kertanegara dan juga sebagian wilayah di Penajam Pasir Utara, tempat kami mengabarkan saat ini. Tadi kami sempat berbincang dengan warga untuk mengetahui bagaimana ya sebetulnya tanggapan mereka mengenai adanya rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, gimana tanggapan mereka? Berikut cuplikan wawancara kami. Kalau untuk itu sih setuju aja, ya karena ya mudah-mudahan dengan adanya perpindahan ibu kota itu bisa membawa dampak positif terhadap warga Kubar. Apa yang harapannya Pak? Harapannya dengan positifnya itu karena kami sebagai warga Kubar itu ada dua komunitas unggulan yang kami akan perjuangkan. Dengan memperhatikan beberapa informasi tadi, sekarang coba anak-anak berikan pendapat dan tanggapan kalian berkaitan informasi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara? Kemudian yang kedua, apa urgensinya pemindahan ibu kota negara ini? Yang ketiga, apa dampak positif maupun negatifnya apabila ibu kota negara masih di DKI Jakarta? Kemudian yang keempat, apa kelebihan dan kelemahan pemilihan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota negara? Kemudian yang terakhir, Nusantara adalah nama untuk ibu kota negara yang baru. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan dipindahkannya ibu kota negara dari DKI Jakarta menuju Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur? Baiklah, sobat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas mengenai topik menimbang untung rugi ibu kota baru setelah disetujuinya rancangan undang-undang
IKN menjadi undang-undang oleh DPR RI pada sidang paripurna DPR RI 18 Januari 2020. Baiklah selamat belajar, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.